Sejarah pemilik dan berdirinya usaha Edi Arta Motor. Nama pemilik usaha Made Putra Edi. Usaha Bapak Edi ini berdiri sejak tahun 2006, di mana usaha ini diawali dengan usaha bengkel kecil yang melayani servis sepeda motor. Saat itu, Bapak Edi masih memiliki satu bengkel yang beralamat di Desa Bungkulan, Singaraja. Bengkel tersebut dinamai Edi Arta Motor. Nama tersebut berasal dari nama Bapak Edi dan ayahnya sendiri. Saat membuka usaha bengkel, Bapak Edi tidak memiliki karyawan sama sekali. Yang mengelola bengkel tersebut, seiring berjalannya waktu, Bapak Edi mulai merekrut karyawan mekanik. Sehingga bengkel yang ia kelola semakin berkembang. Di tahun 2016, Bapak Edi membuka cabang yang kedua di daerah Desa Bengkale. Lalu, di tahun 2018, membuka cabang di Desa Sukesade. Selanjutnya, di tahun 2019, membuka cabang di Jalan Imam Bonjol, dan yang terbaru, Bapak Edi membuka cabang di Desa Serilit pada tahun 2020. Di mana saat itu perekonomian sedang berduka dikarenakan COVID-19. Usaha yang Bapak Edi rintis saat ini tidak hanya melayani servis sepeda motor saja, namun melayani pembelian spare part dan aksesoris sepeda motor, cuci motor, dan saat ini Bapak Edi sudah memiliki kafe yang diberi nama Edi Arta Cafe and Kids Zone. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Kada Saraswati, NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pengaruh lingkungan sosial dan budaya terkait dengan perilaku konsumen. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Pemasaran dipandang sebagai saluran di mana terjadinya transfer makna budaya kepada konsumen. Lingkungan sosial sebagai konsumen perilaku kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitar. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dari orang sekitar. Saran dan masukan kepada konsumen dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelian. Dari penjelasan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Di Edi Arta Motor, faktor internal konsumen itu adalah suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Konsumen dengan kebutuhan mendesak biasanya akan lebih cepat menentukan pembelian suatu produk atau jasa. Karena Edi Arta Motor merupakan perusahaan jasa, maka itu menjadi suatu kebutuhan yang penting oleh masyarakat. Apalagi di zaman sekarang, hampir seluruh masyarakat memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu. Sehingga servis sepeda motor sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, karena Edi Arta Motor juga melayani penjualan spare part dan aksesoris sepeda motor, itu sudah mengisi keinginan konsumen, apalagi yang menyukai modifikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Berkaitan dengan budaya dan lingkungan sosial merupakan faktor eksternal. Karena hal tersebut berkaitan dengan orang yang berada di sekitar di Edi Arta Motor sangat memegang teguh tentang kepercayaan konsumen. Kepercayaan yang diberikan adalah pelayanan yang memuaskan sehingga konsumen yang menservis sepeda motor di Edi Arta Motor tidak hanya datang satu kali, bahkan bisa menjadi pelanggan setia atau pelanggan tetap. Saat konsumen merasa puas, mereka akan membicarakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya
Komang Fitriani, NIM 190110553. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok dan referensi terkait dengan perilaku konsumen. Konsumen mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial maupun komersial. Suatu organisasi atau perusahaan akan sangat tidak mungkin untuk bertahan hidup tanpa dukungan dan keberadaan konsumen. Sama halnya dengan pemaparan di atas, bahwa di Edi Harta Motor, mereka akan membuat konsumen percaya sehingga menganjurkan orang-orang di sekitarnya untuk menservis atau membeli perlengkapan sepeda motor ke Edi Harta Motor. Selain itu, Edi Harta Motor memiliki budaya untuk seluruh stafnya adalah love and share. Staf Edi Harta Motor diwajibkan untuk membagikan apapun yang dibuat oleh tim marketing, mulai dari promo, barang baru, pelayanan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui apa saja yang disediakan oleh Edi Harta Motor, atau lebih tepatnya memperkenalkan Edi Harta Motor ke seluruh masyarakat. Dan Edi Harta Motor bekerjasama dengan komunitas-komunitas sepeda motor agar mereka mampu mereferensikan ke orang lainnya. Strategi produk, promosi, dan strategi harga Edi Harta Motor. Strategi produk yang harus diterapkan adalah selalu menyediakan produk yang paling dicari oleh konsumen atau yang disebut dengan fast moving, agar pelanggan tidak merasa kecewa ketika berbelanja namun produk yang dicari tidak tersedia. Selain harus ready, produk yang disiapkan juga harus bermacam-macam, mulai dari warna, model, dan lain-lain, sehingga pelanggan dapat memilih sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, strategi promosi. Yang harus dijalankan adalah memberikan diskon-diskon tertentu untuk pelanggan, dan juga bisa membedakan besar diskonnya antara pelanggan tetap dan juga pelanggan baru, sehingga pelanggan merasa tertarik. Promosi yang dilakukan Edi Harta Motor memang sudah di semua aspek, mulai dari koran, sosial media, radio, majalah, bahkan poster-poster. Strategi harga. Sebenarnya harga di mata pelanggan merupakan pilihan yang kedua. Pilihan yang utama adalah ketersediaan produk. Jika produk yang dijual harganya murah tapi stoknya tidak tersedia, juga membuat pelanggan kecewa. Dan karena banyaknya kompetitor, harga juga harus diperhatikan agar bisa terjangkau. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan fresh survey. Survei harga-harga produk yang dijual oleh kompetitor sehingga dapat menyainginya.